Perkenalkan, saya lulus sebagai analis. Perkenalkan, saya Dimas sebagai pegawai pajak. Saya Salman sebagai pegawai pajak. Saya Nabila sebagai pemilik peternakan ayam broiler. Saya Andini sebagai pengusaha UMKM. Selamat datang di video interaktif perpajakan hari ini. Kita akan mengikuti kisah dua wajib pajak yang mengunjungi KPP Pratama Magelang untuk menutup kewajiban pajaknya. Kasus pertama tentang Ibu Naila, seorang pengusaha peternakan ayam broiler, dan kasus kedua tentang Ibu Andini, pemilik restoran UMKM. Melalui video ini, kita akan belajar menghitung pajak sekaligus memahami istilah perpajakan seperti deductible expense, non-deductible expense, norma perhitungan, dan pajak final UMKM. Jadi simak hingga akhir ya. Kasus pertama dimulai dengan Ibu Naila, seorang pengusaha sukses di bidang peternakan ayam broiler. Tahun 2024, ia mengalami kebingungan terkait pajak yang harus dia bayarkan. Oleh karena itu, ia mengunjungi kantor KPP Pratama Magelang untuk berkonsultasi. Selamat pagi Pak, Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? saya Naila, pemilik dari peternakan ayam broiler. Saya ingin bertanya bagaimana cara menghitung pajak penghasilan jumlah ini. Baik Ibu, tidak usah khawatir, saya akan membantu Ibu dalam penghitungan pajak. Baik Ibu, yang pertama saya akan menjelaskan tentang deductible expense. Jadi deductible expense itu biaya yang harus dikeluarkan dari penghasilan Ibu, seperti biaya sewa, uang gaji pegawai, biaya listrik, dan biaya lain yang berurusan dengan perusahaan atau peternakan yang Ibu miliki. Nah, sedangkan yang non-deductible expense itu yang tidak bisa digunakan dari penghasilan pribadi, seperti biaya makan yang Ibu kepajakan atau biaya liburan dan keluarga. Seperti itu Ibu, jadi untuk menghitung pajak baik yang deductible maupun non-deductible, apakah Ibu bisa menggunakan berkas untuk kamu arahkan untuk pajaknya? Boleh, ini berkas-berkasnya. Oke, saya akan terlebih dahulu ya Ibu. Ya, Baik, jadi ini seperti ini itu termasuknya ke deductible ini karena mengurangi aset-aset yang ada di perusahaan itu. Nah itu seperti biaya ini, biaya makan atau biaya liburan keluarga itu tidak bisa dimasukkan untuk pengurangan pajak penghasilannya itu. Seperti itu. Nah ini tadi saya sudah kayak video setelah itu nanti kita bisa memulai membaca yaitu ini tadi sudah saya pesankan. Jadi Ibu sudah paham kan itu mengenai deductible dan non deductible. ya, saya sudah paham. Oke, baik Ibu, selanjutnya kita bisa menghitung bersama ya Ibu. Baik, Nah Ibu, kita hitung dulu ya Ibu yang deductible dan non deductible terlebih dahulu. Nah Ibu, tadi kan sudah dipisahkan antara deductible dan non deductible ya Ibu. Setelah ini yang non deductible Ibu bisa disimpan terlebih dahulu. Lalu untuk yang deductible bisa kita hitung bersama ya Ibu. Ya baik Ibu, di sini nama perusahaannya apa Ibu? peternakan ayam broiler. Dengan Ibu Naila ya Ibu, benar? Ya, Nah Ibu, untuk yang pertama ini ada sewa tempat ya Ibu. Sewa tempat untuk usaha Ibu sebesar 250 juta rupiah. Ini berarti termasuknya pada sekolah Ibu. Ini berarti 250. Nah, selanjutnya untuk gaji pegawai, ini gaji pegawai selama 1 tahun Ibu mengeluarkan 380 juta ribu.
Lalu ini di bawahnya masih ada biaya listrik dan airnya Ibu, ini sebesar 150 juta. Ini ada lagi, oh ini salah. Oke Ibu, ini yang terakhir ada biaya promosi ya Ibu, sebesar 500 juta. Baik Ibu, ini modal Ibu sebesar 2.250 juta. Nah Ibu, ini kita sudah catat semua ya Ibu mengenai pengeluaran deduksibilnya. Ini bisa kita jumlahkan ya Ibu, ini sudah tidak ada lagi. Nah Ibu, ini hasilnya untuk biaya deduksibilnya sebesar 3.530 juta. Benar ya Ibu? Nah setelah itu untuk menghitung penghasilan netto Ibu selama 1 tahun, kita bisa tulis penghasilan bruto Ibu. Tadi penghasilan bruto Ibu sebesar 5 miliar rupiah ya. Penghasilan bruto. Dikurangi dengan penghasilan deduksibilnya tadi sebesar 3.530.000 rupiah. Nah tadi penghasilan pengeluaran deduksibilnya sebesar 3.530 juta ya. Setelah itu kita kurangkan. Nah, penghasilan netto Ibu selama 1 tahun sebesar 1.470 juta. Nah, setelah itu kita menghasilkan penghasilan Ibu yang terkena pajak Ibu. Nah, untuk PKP itu cara menghitungnya penghasilan netto Ibu dikurangi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah PKP itu penghasilan kena pajak, sedangkan PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Nah untuk menghitung PKP-nya itu penghasilan netto Ibu yang tadi dikurangin dengan PTKP. Nah untuk PTKP ini sudah ada aturannya Ibu. Jika Ibu statusnya belum kawin itu terkena 54 juta, sedangkan jika memiliki tanggungan seperti 1 anak atau sudah menikah dengan suami itu dihitung 4,5 juta Ibu. Di sini Ibu apakah sudah menikah Ibu? Belum. Oh belum.
berarti terkenanya 54 juta. Berarti tadi penghasilan nettonya sebesar 1.470 juta, yaitu 470 juta dikurangi dengan 54 juta sebagai penghasilan tidak kena pajak. Sehingga menghasilkan 1.416 juta ibu. Setelah itu kita bisa mulai menghitung PPh terutangnya ibu. PPh terutang nah, untuk PPh terutang itu kan sudah ada peraturannya ibu. Ini bisa dilihat kembali untuk peraturannya. Nah ibu, untuk PPh terutang di sini kita mengalihkan ini sudah ada peraturannya bahwa kalau penghasilan dari 0 sampai 60 juta itu terkena tarif pajak sebesar 5%. Nah dari 60 hingga 250 juta itu terkena sebesar 15%. Dan dari 250 juta hingga 500 juta itu terkena 25%. Dari 500 juta sampai dengan 5 miliar terkena 30%. Dan di atas 5 miliar itu terkena 35%, seperti itu ibu. Untuk itu mungkin saya akan menghitungkan terlebih dahulu PPh terutang ibu. Ini yang pertama kita 60 jutanya ibu diambil dari yang tadi ibu 1.416. Kita tulis ulang ya ibu. 1 miliar, mohon maaf ibu, 1.416 dikurangi 60 juta. Nah ini kan kita dikalikan 60 juta. Ini dari 0 hingga 60 itu terkena tarif pajak sebesar 5%. Nah di sini hasilnya sebesar 3 juta rupiah. Nah selanjutnya dari 60 hingga 250 juta itu terkena sebesar 15% ibu. Nah dari 60 hingga 250 itu kan ada uang sejumlah 190 juta ya ibu. 190 juta. Yang 190 juta ini kita kalikan dengan tarif pajak sebesar 15%. Nah hasilnya 28 juta 500 ribu. Nah selanjutnya dari 250 juta hingga 500 juta itu kan dikalikan dengan tarif sebesar 25% ya ibu. Nah dari 250 juta tadi hingga 500 juta itu kan ada uang sejumlah 250 juta ya ibu. Itu dikalikan 25%. 250 sebesar 62.500. Nah ini sebelum kita lanjut kita menghitung dulu ibu. Penghasilan ibu kan tadi ada 1.416 juta dikurangi dengan 60 yang tadi sudah kita kalikan dengan 5%. Dikurangi lagi sebesar 190 juta yang tadi sudah dikalikan dengan 15%. Dikurangi lagi 250 juta yang tadi sudah dikalikan 25%.
Oh ya Ibu, ini hasilnya 916 juta ya Ibu. Nah di sini karena ini masih di bawah 5 miliar, berarti ini yang terakhir bisa kita hitung yang PPh terutang terkena pajaknya. Seperti itu Ibu. Jadi di sini tinggal 916 juta dikali dengan 30% Ibu, karena ini masih di bawah 5 miliar. Nah, untuk itu PPh terutangnya sudah bisa kita jumlahkan Ibu. Di sini dijumlah. Tadi kan yang terkena 30% 274.800 ditambah dengan yang dikalikan 25% hasilnya 62.500. Ditambah lagi yang terkena 15% 28.500. Ditambah lagi yang terkena 5% sebesar 3 juta. Nah di sini PPh terutang Ibu jumlahnya 368.800.000 rupiah. Nah setelah itu ini selama 1 tahun ya Ibu, untuk bisa menghitung PPh terutang yang harus dibayarkan Ibu atau PPh terutang Ibu, itu kita bisa hitung dengan mengurangi penghasilan Ibu selama periode Januari hingga November sebelum Desembernya Ibu. PPh terutang yang harus dibayar. Nah PPh terutangnya yang harus dibayar bisa dihitung dengan PPh terutang yang tadi yang terkena tarif pajak pasal 17 dikurangi dengan PPh periode Januari hingga November. Nah untuk PPh terutangnya tadi sebesar 368.800.000 rupiah ya Ibu, dikurangi dengan PPh periode Januari sampai dengan November tadi kita sudah hitung juga sebesar 55 juta rupiah. Nah sehingga dari 368.800.000 rupiah dikurangi dengan PPh periode Januari sampai November sebesar 55 juta Ibu. Hasilnya 313.800.000 rupiah. Nah Ibu, jadi ini PPh terutang yang harus dibayarkan Ibu Naila sebagai wajib pajak kepada negara Ibu, sebesar 313.800.000 rupiah. Terima kasih Pak, penjelasan ini sangat membantu saya untuk memahami kewajiban pajak saya. Baik Ibu, sama-sama. Dengan senang hati melayani Ibu. Setelah menyelesaikan kasus Ibu Naila, mari kita pindah ke kasus Ibu Andini pemilik restoran UMKM di Istiqlal. Tahun ini adalah tahun pertama Ibu Andini menjalani bisnisnya. Yuk kita lihat bagaimana ia menghitung pajaknya dan bantuan petugas pajak yaitu Ibu Salsa. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya Andi, pemilik UMKM restoran Istimewa. Saya baru menjalankan usaha ini Mbak. Jadi saya ingin mengetahui berapa pajak yang saya harus bayar. Selamat atas usaha barunya ya Ibu.
Jadi Ibu bisa menggunakan skema pajak 0,5% itu sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP pada tahun 2021. Kalau boleh tahu skema pajak final itu apa ya Mbak? Jadi skema pajak final itu pajak yang dihitung sesuai dengan omset tahunannya. Itu tidak termasuk biaya pengeluaran atau biaya operasional lainnya. Jadi hanya biaya omset bruto saja. Ini mempermudah UMKM karena tarifnya hanya 0,5% dari total omset tahunan. Untuk omset bruto Ibu berapa ya? Sebentar ya Mbak. Rp30 juta per bulan Mbak. 30 juta per bulan ya? Berarti kalau 30 juta per bulan untuk omset 1 tahunnya berarti 360 juta ya Ibu? Omset per tahunnya kan 360 juta. Ini untuk pajaknya berarti dikali 0,5%. Jadi pajak tahunannya itu 1.800.000. Jadi saya harus bayar 1.800.000 ya? Iya, betul. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Oh, nggak ada Mbak. Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Saya jadi lebih paham lagi wajib-wajib saya yang harus saya bayarkan. Sama-sama Ibu, semoga membantu. Baik, terima kasih Mbak. Demikian kisah dari Ibu Nailani, Bu Andini di KPP Pratama Magelang. Dari kasus ini kita belajar bahwa memahami aturan perpajakan sangat penting bagi pengusaha baik besar maupun kecil. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi dengan petugas pajak jika kamu membutuhkan bantuan ya.